Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Rendahkan hati kita untuk menyembah Dia. Oh. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku datang Tuhan, Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo semuanya, senang banget aku Desya yang bakal nemenin teman-teman hari ini buat membahas firman Tuhan di Youth of Calvary. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas menarik banget teman-teman dan menjadi pertanyaan buat kita semua anak-anak muda. Temanya adalah kenapa sih Tuhan nggak menjawab doa-doa kita? Kalau aku pribadi penasaran banget karena ini juga sering ku alami dan sering jadi pertanyaan aku. Nah, untuk membahas tema ini, aku nggak sendiri dong. Aku akan mengajak kakak pembina kita untuk sharing, berbagi, dan tentunya untuk memahami mengenai tema ini. Kita langsung aja undang Kak Andri. Halo Desya. Halo Kak. Boleh salaman ya? Boleh. Oke, saya pikir nggak boleh kalau ini corona. Apa kabarnya dulu nih Kak? Sehat, puji Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa ini saat ini ya. Tapi puji Tuhan sehat. Gimana Des? Sehat? Puji Tuhan, sehat juga. Nah, ini kan first time kita bikin online kayak gini ya Kak ya. Menurut Kak Andri, boleh nggak sih kita online-onlinean kayak gini? Ini juga jadi pertanyaan buat aku sih Kak. Iya, Coba. kondisi saat ini memang saya lihat ada dua hal yang paling besar di gereja-gereja Indonesia khususnya. Berbicara tentang masih haruskah ke gereja atau beribadah di rumah. Setidaknya dua pertanyaan ini yang sekarang sedang hangat-hangat ya, mungkin juga sering dengar gitu ya, dengan perdebatan, percakapan, dan lain-lain. Tapi saya mengambil prinsip seperti ini. Ketika pribadi A pergi ke gereja, dia tetap mengadakan ibadah dan dia rasa harus ke gereja. Sementara di gereja, dia memperkatakan orang yang di posisi B yang tidak ke gereja. Buat apa ke gereja? Gitu loh. Terus beda lagi, ketika orang berada di posisi B, dia memusatkan dia di rumah, saya ibadah di rumah ini sama keluarga. Tapi ketika di rumah pun, dia memperkatakan mereka-mereka yang ke gereja. Artinya masih ada, apa ya namanya, perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Dan buat saya sih itu, ya untuk apa akhirnya kita memperdebatkan ibadah mana, online kah, di rumah kah. Tapi hati kita sebenarnya Tuhan lihat kan. Jadi menurut saya, ketika itu Calvary sore hari ini, rindu tetap membagikan firman Tuhan, rindu untuk berbagi puji-pujian, itu hal yang positif di tengah-tengah kondisi keberadaan sekitar kita saat ini. Menurut saya seperti itu sih. Wow, thank you Kak Andri, dan semoga firman Tuhan yang kita sampaikan secara online ini pasti memberkati teman-teman of Calvary di luar sana. Oke nih Kak, tadi aku udah membuka tentang tema kita. Why is God not answering my prayer? Wow. Bahasa kerennya ya. Atau kenapa Tuhan gak jawab doa-doa kita? Nah, Kak Andri sendiri pernah gak sih Kak Andri ngerasa kayak gitu? Sebagai pribadi yang sedang rindu banyak hal yang kita inginkan, pasti pernah berada di posisi seperti itu. Saya rasa setiap pendengar juga hari ini, teman-teman di Calvary pun
pasti berada, pernah, atau mungkin saat ini sedang berada di posisi itu. Saya pribadi merasakannya juga. Pastilah ya. Pasti semuanya ya. Anak-anak muda apalagi nih. Kalau doa itu definisinya dulu deh menurut Kak Andri, doa itu apa? Sederhananya gini, kalau saya melihat tentang doa, orang Kristen kan selalu bilang apa sih doa? Nafas orang Kristen, gitu kan, komunikasi dengan Tuhan, atau ya pokoknya kita menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Nah justru yang jadi pertanyaan sekarang, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari doa itu? Kecenderungannya, nah saya sih akan menyimpulkan definisi doanya nanti di akhir. Justru di akhir kita bakal tahu nih sebenarnya doa itu kenapa sehingga diri ini ngerasa nggak dijawab gitu doanya gitu ya. Itu aja deh gimana? Disimpan buat ujung gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, masih soal doa. Kenapa Tuhan gak jawab doa kita? Mungkin lebih kepada doa yang benar dulu mungkin Kak ya. Gimana sih caranya kita sebagai anak Tuhan menyampaikan doa kita yang berkenan kepada Tuhan itu kayak gimana Kak? Saya jadi ingat tahun berapa ya, mungkin 2012. Jadi gini, 2012 itu saya pernah diundang untuk melayani firman Tuhan di salah satu, kalau di Gereja Baptis itu ada namanya kelompok pembinaan warga atau komsel lah gitu ya. Semacam komsel ya? Komsel, betul. Itu berada di daerah Sunter. Nah kita kan di Gunung Sahari, ke Sunter itu biasanya berkendara cuma 10-15 menit mungkin ya kalau lancar. Jadi di pikiran saya, oke, acara itu jam 7 malam, bisa KPW jam 7 malam, saya pikir jam 6 berangkat dari Gunung Sahari ke sana, ya sampailah paling lama mungkin cuma 20 menit, 30 menit maksimal gitu kan. Nah saya memusatkan diri saya, oke jam 6 saya berangkat. Tahun 2012 belum ada ojek online seperti sekarang, jadi mau nggak mau kalau nggak bajai taksi. Akhirnya saya naik taksi sekitar jam 6 sore waktu itu, lalu berangkat ke daerah Sunter. Tetapi ternyata baru sampai ke Mayoran pun itu sudah macet parah. Macet parah, harga di harga taksi gitu ya, udah terus melonjak. Itu udah jam 7 kurang 15 menit. Jadi saya pikir harusnya udah nyampe, tapi kok nggak nyampe ya? Ya udah saya turun, saya lari cari jalan pintas gitu ya. Akhirnya sampai ke daerah, kalau sekarang tuh ada Wisma Atlet Kemayoran situ. Itu dari posisi dari flyover, kalau teman-teman tahu flyover Kemayoran ke sana tuh saya jalan kaki. Wow. Iya kan, ngejar waktu ya. Sampai sana saya pikir gimana ya untuk ke tempat lokasi itu masih jauh, Sunter bagian dekat sungai-sungai itu. Lalu ya udah naik taksi lagi. Lancar macet lagi, akhirnya puji Tuhan jam 8 kurang 15 menit saya baru nyampe. Coba bayangkan. Kurang 15. Jadi berangkat jam 6 dari Gunung Sahari sampai ke Sunter tempat KPW saya itu sekitar jam 8 kurang 15, artinya perlu 1,45 menit. 1 jam 45 menit untuk sampai. Sementara dalam pemikiran saya itu paling cuma 15 menit, 30 menit. Nah beda lagi, saya mau bagi kisah lagi ya, supaya kita ngerti nih tentang doanya. Jadi terus waktu itu sekitar tahun 2016 atau 2015 saya diberi kesempatan Tuhan pelayanan di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang itu di mana? Kepulauan Riau. Kalau Desia tahu, jauh. Kota Batam. Ya, ini posisinya Kota Batam, ke bawah itu Tanjung Pinang. Nah, di atas Batam itu Singapura. Kayaknya dekat-dekat Singapura gitu. Pulau Sumatera ya? Ya, seberang Sumatera, alhamdulillah Sumatera lautan lah gitu ya, karena di pulau-pulau. Nah, di sana itu saya waktu itu ke bandara mau pulang ke Jakarta. Di pikiran saya sekali lagi, ini kita kan pengalaman gitu, pikiran saya kalau ke bandara itu maksimal kalau di Jakarta itu sekitar 3 jam lah mungkin ya. Paling apa ya? 3 jam. Estimasinya 3 jam lah, supaya apa? Supaya bisa check-in, supaya bisa siap-siap, karena pasti ramai banget gitu ya. Lalu waktu itu saya penerbangan jam 8 pagi dan saya berangkat setengah 6 pagi. Oke, setengah 6 pagi dan saya pun berpikir, udah terlambat nih, ngantri atau dan sebagainya. Tetapi ternyata jam 6.45 itu dekat sekali, hanya 15 menit sampai ke bandara itu masih kosong. Masih sepi, nggak ada orang sama sekali gitu ya. Nggak ada orang sama sekali, sampai saya pikir, wah ngapain saya masuk juga, nggak ada orang. Bahkan petugas pun ya cuma 1-2 orang. Akhirnya saya keluar lagi, ngopi gitu ya, sarapan dulu. Dan jam 7:30, setengah 8 saya baru datang dan baru ada antrian orang. Terus saya nanya ke petugas di bandara Raja Haji Fisabilillah atau apalah di Tanjung Pinang, dia nanya, Pak kok sepi? Saya bilang kok nggak ngantri. Terus petugasnya bilang gini, Pak di sini memang seperti ini. Jadi ternyata penerbangan dari bandara Tanjung Pinang itu hanya ke Jakarta. Dan penerbangan itu jam 8 pagi, jam 10 pagi sama jam 3 sore. Jadi Bapak penerbangan jam 8, datang setengah 8 pun masih bisa check-in, masih bisa masuk. Waduh, saya bilang akhirnya saya mikir lagi, oh beda dengan pemikiran saya selama ini.
yang saya pikir waktunya itu bisa 3 jam. Nah maksudnya gini, dari 2 ilustrasi ini saya menggambarkan kadang kita mendefinisikan doa itu seperti itu deh. Gimana? Jadi gini, karena kadang kita udah punya pemikiran di otak kita udah punya keyakinan di otak kita tentang doa itu harus seperti ini dan harus dapat ini. Oke, jadi gini, karena saya tahu kalau kesulitan itu waktunya cuma 15 menit, nah, saya yakin 15 menit, tetapi ternyata 2 jam. Dan dalam hati itu berontak. Terus ditagih Pinang ke bandara itu maksimal 3 jam. Ternyata cuma 15 menit, 30 menit bisa. Artinya kadang-kala kita memaksakan diri ini untuk doa tuh seperti ini sehingga jawabnya pun sesuai jawab dengan seperti keinginan ini. kita. Nah gitu, jadi artinya kadang-kala kita berpikir kita punya harapan ini dan Tuhan harus ngikutin apa maunya saya, harapan saya. Pokoknya kalau segini ya segini, doa saya mau ini ya ini. Tetapi ketika Tuhan menjawab hal yang lain, ya kita pun berontak karena nggak sesuai dengan harapan saya dong. Gimana ya? Biasanya pernah nggak ada posisi seperti itu gitu loh? Pernah banget pasti. Jadi kayak misalnya aku merasa sudah berdoa dengan baik, sudah ya Tuhan aku ingin yakin lagi semuanya lah ya sesuai kehendak Engkau, tapi tetap pada akhirnya secara manusia aku tetap memiliki ekspektasi doaku akan dijawab sesuai dengan mauku, tapi ternyata yang terjadi malah begini. Doanya A, yang terjadi malah B. Pasti pernah ngerasain gitu. Nah, kalau terjadi kayak gitu sebenarnya kenapa sih Kak? Padahal ya nggak salah dong kita sebagai manusia berharap. Kenapa sih Kak Tuhan pada akhirnya tidak menjawab? Iya, doa itu. Beberapa doa ya. Beberapa doa ya. Saya ingat firman Tuhan di Yakobus 4, coba saya lihat ya. Aku juga mau buka deh. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 deh. Coba. Boleh bisa baca? Coba. Yakobus 2. Yakobus 4. Yakobus 4. Ayat 2 dan 3 coba. Wah, ini harus buka dulu. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Gimana ya, Dik? Gimana tuh Kak maksudnya Kak? Karena firman Tuhan ini saya rasa cukup jelas buat kita semua. Karena kenapa Tuhan, kita rasa tuh Tuhan tuh nggak jawab doa saya gitu loh. Padahal kita udah minta, kita udah yakin. Tuhan kan mintalah bahkan diberikan kepadamu gitu. Terus marilah kepadaku semua yang terlesu beban berat. Saya udah datang Tuhan dengan segala keinginan saya, dengan segala beban saya. Itu saya nggak nemu jawabannya ya. Sederhana sekali kalau di sini saya lihat satu hal yang Tuhan mau sampaikan ketika kita minta, sebenarnya apa sih motivasi kita minta? Tujuannya artinya gini, kalau kita dapat, ini gimana? Gitu. Kalau kita dapat yang kita inginkan itu, yang kita doakan itu, terus apa? Kita tahu Tuhan tahu segalanya gitu kan. Termasuk ketika kita berdoa, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya dan sebagainya. Ayat ketiga, kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu salah berdoa. Wah gimana salah berdoa gitu kan? Karena apa? Apa yang kamu minta untuk menghabiskan hawa nafsu? Misalnya gini, Tuhan, saya mau main musik hari ini, berikan saya permainan yang bagus, yang dahsyat, yang hebat. Supaya apa? Nah, supaya apa? Tiba-tiba dapat yang main musik bagus dan hebat terus dipuji-puji. Oh jago nih Desio main musiknya, jago nih Andre main musiknya. Sementara kita lupa juga untuk ucap syukur sama Tuhan. Nah jadi Tuhan tuh tahu hati kita sih. Saya pikir Tuhan tuh kalau motivasi kita, Tuhan kalau kebenaran kita. Jadi saat kita berdoa, ayo saya mengatakan kita benar-benar mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau buat kita ketika kita berdoa. Bukan memaksakan apa yang kita inginkan supaya Tuhan jawab. Saya sih lebih cenderung memposisikan diri ke situ gitu ya. Dalam artinya bukan berarti gak punya iman, bukan berarti gak punya iman, gak punya pengharapan, gak punya keyakinan akan semua yang Tuhan beri, tapi memposisikan diri, saya punya ini Tuhan, saya pengen ini Tuhan. Tapi selebihnya saya yakin apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan
jawab dari doa itu yang terbaik dari Tuhan buat saya. Sehingga dengan demikian saya ngerti maunya Tuhan buat saya itu apa. Jadi ketika berdoa amin, kalau saya oke, saya mau ngerti ketika saya amin dan sudah menyampaikan semuanya buat Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan lakukan buat saya supaya saya melakukan sesuatu. Oke, jadi aku mencoba ambil intinya Mencoba. tujuan dari doa kita itu. Apakah ya kembali lagi ke firman Tuhan tadi? Apakah itu cuma buat memenuhi hawa nafsu kita aja, Betul. keinginan kita pribadi, dan kitanya melupakan tentang tujuan kita kepada Tuhan sendiri Nah. gimana? Betul nggak? Yes, Nah. sederhana seperti itu. Oke, jadi kita harus lihat lagi motivasi kita berdoa ya Kak ya. Nah, terus nih pertanyaannya, misalnya kita udah nih berdoa, ini pertanyaan pribadi aku sih ya, maksudnya bener-bener aku ngerasain juga lah, kita percaya Tuhan pasti melakukan segala sesuatu baik sesuai kehendaknya gitu loh. Kita udah berserah, kita udah kasih tau maunya kita berserah dengan kehendaknya Tuhan. Tapi kalau pada akhirnya kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan tatanannya Tuhan, tapi masih enggak juga gitu loh Kak. Ini pasti jadi pertanyaan yang sering muncul di kalangan anak muda. Betul. Betul nggak teman-teman? Betul. Ada juga seseorang yang cerita ke saya, Kak saya udah berdoa sekitar 2-3 tahun namanya akan pergumulan kehidupan gitu. Tetapi kok masih gini-gini Nah, apalagi aja. doa yang lama banget Nah, sebelumnya gitu ya. Apa mungkin Benar-benar. Tuhan nggak dengar doa saya? Ada juga loh pribadi yang kadang berkata seperti itu, Tuhan, kayak Tuhan nggak dengar doa saya deh. Sehingga dia berkata ke saya, Kak, kayak Tuhan nggak dengar doa saya. Saya udah minta bertahun-tahun tapi nggak dijawab-jawab. Terus gimana? Saya ingat gini, saya SMP itu udah diajarin doa. Bahkan nggak cuma saya, mungkin kita dari sekolah minggu ya, udah diajarin doa Saya gitu dari kan. belum lahir kayaknya Kak. Udah diajarin doa, harus gini, harus gitu. Terus saya ingat, oh kata guru sekolah minggu, kata orang tua, kalau pengen sesuatu itu minta sama Tuhan, berdoa. Saya di SMP itu hobi main PS, PlayStation. Oke, saya hobi main PlayStation. Lalu saya bener-bener ini teman-teman, saya tuh dari SMP berdoa, minta. Ini saya sama Tuhan, Tuhan saya mau PlayStation, Tuhan saya mau PlayStation, Tuhan saya mau PlayStation. Mau main PS, mau beli di rumah. Tapi nggak dibeli-beliin sama orang tua. Karena waktu saya nggak sadar, waktu saya nggak mampu. Keberadaan nggak mampu, dan itu dibilang hanya untuk memuaskan diri. Dan ketika bisa bekerja, dapat penghasilan sendiri, saya beli PlayStation itu mungkin setelah 7-8 tahun dari doa saya pertama. Lalu saya baru sadar, saya sekarang punya dan sekarang nggak butuh. Udah nggak mau main gitu, tapi bisa beli gitu. Artinya gini, kenapa Tuhan nggak jawab doa kita dan terus nggak jawab? Sebenarnya kita yang belum ngerti sebenarnya apa maunya Tuhan ketika kita berdoa itu, gitu ya. Dan saya membaca di Yesaya seperti ini, kadang ada yang pikiran Tuhan tuh nggak dengar doa saya. Yesaya bilang gini, di Yesaya 59 ayat 1, sebenarnya juga lagu siapa yang ini? Ya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Nah itu ya, itu diambil di Yesaya 59 bilang seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan itu tidak pernah tidak mendengar doa kita. Saya yakin itu. Apapun keluh kesah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tuh dengar. Terus kenapa nggak dijawab-jawab? Berikutnya bilang seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, ayat 2 pasal 59 Yesaya, dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau waktu itu memang pesan ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya buat orang Israel. Mungkin Yesaya sudah tahu kisah itu, bagaimana orang Israel tegak tengkuk, bagaimana orang Israel gak mau dengar seruan Tuhan, bagaimana orang Israel ya dengan segala kehidupannya lah. Sehingga orang Israel beranggapan, Tuhan gak tolong saya, kok saya minta gak dikasih. Terus Nabi Yesaya menyampaikan, Tuhan tuh selalu dengar, Tuhan tuh selalu tolong. Tetapi kenapa kamu merasa tidak ditolong? Karena ada tembok pemisah, yaitu dosa-dosamu. Nah kalau sekarang ke kita, kehidupan orang-orang Kristen saat ini, orang-orang percaya, yang saya yakin teman-teman juga semua yang dengar saat ini, pribadi yang sudah menerima Yesus, kenapa juga nggak didengar? Saya kan orang yang sudah percaya Yesus, kenapa nggak didengar? Bukan nggak didengar, tapi memang kita yang belum memahami sepenuhnya apa sih kehendak Tuhan buat kita. Pokoknya bilang segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, tapi waktunya nggak datang-datang gitu ya. Itu pertanyaan anak muda.
pesan saya, ayo kita terus meminta supaya kita dibuat mengerti akan kehendak Tuhan, supaya Tuhan pun meyakini terus kepada diri kita akan apa yang Tuhan mau. Jadi biarkan jikalau saat ini teman-teman ada yang sedang bergumul, ada yang sedang masih punya pertanyaan kenapa nggak dijawabnya, saya mau menyampaikan ini, biarkan Tuhan memproses waktu ini buat teman-teman semua yang sedang bergumul, yang sedang merasa tidak dijawab doanya, untuk teman-teman menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya perlu Tuhan. Jadi biarkan waktu ini dipakai untuk bergumul bersama dengan Tuhan, biarkan ini proses Tuhan, sehingga ketika nanti bisa melewati ini semua dan tahu jawabannya, teman-teman semakin bertumbuh dalam iman. Saya nggak yakin. Oke. Jadi intinya tetap bergumul. Jadi ketika misalnya doa kita belum dijawab-jawab, tetap bergumul, tetap berdoa, nggak berhenti. Dan apa ya? Justru Tuhan menginginkan kita lebih dekat. Iya, betul. Karena di Yakobus 4 yang tadi ya yang kita baca, saya teruskan aja. Yakobus 4 ayatnya yang sebentar saya buka dulu. Yakobus 4 bilang seperti ini. Ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan menginginkan bukan kita tidak dikuasai oleh Tuhan, bukan kita tidak sedang menerima janji-janji Tuhan yang saya rasa nggak ada atau gimana, tapi ya Tuhan minta, ayo dekat terus sama Dia. Mendekatlah kepadaku, kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan mau ketika doa kita masih kita rasa nggak dijawab Tuhan, ayo terus dekat sama Dia. Ayo terus dekat sama Dia. Dan bagian yang kedua poinnya, yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua ayat yang ke-10 pasal 4 ayat 10 bilang gini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ini dua hal, ketika kita merasa doa ini belum dijawab Tuhan, ayo terus dekat sama Tuhan dan rendahkan dirimu. Atau bisa juga diubah doanya mungkin. Sebab itu salah doanya. Misalnya selama ini kita doa, Tuhan saya mau ABCD. Doa terus, ini nggak jawab-jawab. Atau kita ubah doanya, Tuhan saya mau apa yang Tuhan mau lakukan buat saya, itu yang jadi keinginan saya. Dan itu perlu yang namanya tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan. Jadi kalau cara berdoa seperti itu ditambah dengan kedekatan kita yang lebih lagi dengan Tuhan, aku ngalamin juga sih, kita nggak bakal kecewa ya, karena ya seperti itu tadi lagu yang tadi menyanyikan juga sebelumnya ya oleh teman-teman Yuk. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik itu hanya bisa dirasakan oleh pribadi-pribadi yang mau dekat sama Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau itu belum kita lakukan, sampai kapanpun akan terus muncul di pertanyaan kita, kenapa Tuhan gak jawab, kenapa Tuhan gak jawab, karena kita belum merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belum lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan 2 poin ini, saya yakin pertanyaan kenapa Tuhan gak jawab doa saya itu tidak akan muncul, tetapi kita ubah dengan pertanyaan, ya saya masih menunggu waktu Tuhan dan saya yakin waktu Tuhan pasti akan datang. Amin. Gitu sih kalau saya sih dari pemikirannya. Aku terjawab, semua pertanyaan terjawab, semua yang jadi kegelisahan aku pribadi terjawab. Oke, aku mau nagih janji kakak tadi. Apa itu? Oke. Simpulkan buat kita secara sederhananya doa itu gimana sih, dan apa yang Tuhan mau dari kita sebagai anak Tuhan dalam kehidupan berdoa kita. Berdoa, sederhananya berdoa, kita tidak sedang memaksakan apa yang menjadi keinginan kita untuk Tuhan lakukan, tetapi kita sedang menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Jadi bisa nggak beda jawabannya dengan keinginan kita doa itu? Bisa. Tapi kita memposisikan diri, doa berarti saya sedang menantikan kehendak Tuhan untuk saya, dan saya mengerti ini yang menjadi keinginan Tuhan buat saya. Amin. Wow. Makasih banyak Kak Andri. Thank you Desya. Luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan di Infocalvary. Kak Andri juga. Amin. Kak Andri, boleh dong kita berdoa buat teman-teman semuanya juga supaya semakin kuat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat diskusi di sore hari ini. Biar Tuhan yang semakin memampukan kami ketika kami semakin mengerti akan arti doa, ketika kami menghidupi tentang doa. Biarlah itu bukan hanya menjadi kebiasaan kami, bukan hanya menjadi bagian hidup kami, tetapi lebih daripada itu, kami semakin mengerti ketika kami berdoa, sesungguhnya kami sedang mempersiapkan diri kami untuk lebih lagi mengerti akan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Bapak, jikalau ada pribadi-pribadi yang sedang bergumul dalam kehidupannya, mungkin ada yang sudah lama berdoa,
rindu akan sesuatu tapi belum terjadi dalam kehidupannya, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada pribadi-pribadi ini. Biarlah Allah yang semakin hari semakin dimuliakan, dan kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu di mana Tuhan sedang memproses pribadi-pribadi tersebut, sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saatnya nanti ketika jawaban doa itu terjadi dan kami tahu itu semuanya hanya untuk memuji, memuliakan bagi nama-Mu saja ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi biar Tuhan juga yang akan memimpin, memberkati Youth of Calvary di tempat ini. Dengan setiap kerinduan masing-masing kami semakin solid, bertumbuh dan beriman, dan memposisikan hidup kami bahwa kami adalah milik Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan berterima kasih buat hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much Kak Thank Andi. you Desya. Dan demikianlah rangkaian sharing firman Tuhan Yes. kita sore ini. Semoga teman-teman Youth of Calvary dimanapun kalian berada boleh diberkati Amin. dengan firman ini, dan tentunya semakin kuat kehidupan berdoanya dalam Tuhan ya. Amin. Amin. Nah, buat penutup, Andri boleh tolong kita buat mendengarkan slogan Youth of kita. Calvary. Ya. Solid bertumbuh beriman, gitu ya. Oke. Youth of Calvary, solid bertumbuh beriman. Yeay!